Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tia Kurnia Putri. Saya berasal dari Sekolah SMA Islam Terpadu Indah Medan, Sumatera Utara. Tahu gak sih siapa orang yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional? Yap, betul sekali. Raden Mas Suewardi Swejaningrat atau yang disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Sudah tidak asing lagi bagi kita karena perjuangannya sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, komunis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Itulah mengapa Hari Pendidikan Nasional bersamaan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga kerajaan Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta yang merupakan salah satu kerajaan dari pecahan dinasti Mataram. Ketika Ki Hajar lahir, ayahnya merupakan putra pertama dari Pangeran Paku Alam III. Dan ibunya bernama Raden Ayu Sadia. Dia memiliki satu saudara kandung bernama Suejopronoto. Pada masa itu, menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapatkan pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ILC yang merupakan sekolah dasar milik Belanda di Kampung Blitar, Yogyakarta. Lalu setelah lulus dari ILC, beliau masuk ke sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Pada kesempatan itu pula, beliau mendapat tawaran beasiswa di sekolah kedokteran di Jakarta bernama Stovia. Sayangnya, 4 bulan kemudian beasiswanya harus dicabut disebabkan kesehatan Ki Hajar Dewantara kurang baik. Kemudian beliau bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Pada masanya, beliau tergolong penulis yang handal karena tulisan-tulisan beliau komunikatif dan tajam dengan semangat kolonial. Puncak karir Ki Hajar Dewantara pada jurnalistik adalah saat menulis Aksik ens Nederlander Was pada Buletin Bumi yang terkenal di kalangan masyarakat pada saat itu disebabkan karena tulisan-tulisannya yang berupa kritikan tersebut dinilai sangat tajam, sehingga Ki Hajar Dewantara, Dr. Mangkukusumo, dan Dr. Dawid Dekker harus ditangkap dan diasingkan. Pada masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara aktif bersosialisasi di dalam organisasi pelajar asal Indonesia, yaitu Perhimpunan Hindia. Disinilah beliau banyak sekali mempelajari masalah-masalah pendidikan dan pengajaran dari Montessori, Dalton, Fradel, pesantren, dan asrama. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Kantor Berita Indonesia. Disinilah beliau kemudian merintis cita-citanya untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan masyarakat di Indonesia. Ia pun mendapat ijazah pendidikan bergengsi di Belanda yang dikenal dengan nama Europäische Akta. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Indonesia. Pengalaman mengajarnya ia gunakan untuk memajukan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa. Ada 4 strategi pendidikan
yaitu yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Nah teman-teman, sekarang sudah lebih tahu bukan mengenai Ki Hajar Dewantara? Jangan lupa untuk meneladani sifat beliau ya. Sampai jumpa.